Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga teman-teman di sana senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kelancaran pada rezeki yang teman-teman dapatkan, serta keberkahan padanya. Teman-teman sekalian, pada video kali ini kita akan masuk ke kaidah yang baru, yaitu tentang fi'il atau macam-macam fi'il atau macam-macam kata kerja. Dan pada video sebelumnya kita sudah selesai dengan kaidah kedua, yaitu ajzaul jumlah atau bagian-bagian jumlah, sehingga sampai saat ini kita sudah selesai dengan dua kaidah, yaitu kaidah pertama al-jumlatul mufidah dan kaidah kedua adalah ajzaul jumlah. Dan pada video kali ini kita akan masuk ke kaidah yang ketiga, yaitu tentang kata kerja. Bagi teman-teman yang memiliki bukunya, silahkan dibuka halaman 19. Dan bagi teman-teman yang baru bergabung dengan kami, maka kami sarankan agar teman-teman bisa memiliki dan membeli buku ini, yaitu An-Nahwul Wadih jilid pertama, karena teman-teman bisa mendapatkannya dengan harga yang sangat terjangkau. Dan dengan teman-teman memiliki bukunya akan memudahkan dalam mengikuti pembelajaran yang ada di video ini. Dan kami akan ingatkan kembali kepada teman-teman semuanya untuk terus memberikan support dan dukungan pada kami. Semoga kami termotivasi untuk senantiasa membuat video-video pembelajaran tentang nahwu ini. Jangan lupa agar manfaat ini tidak berhenti di teman-teman saja, sebarkan sebanyak-banyaknya agar orang lain bisa mendapatkan manfaat yang sama. Karena siapa yang menunjukkan orang lain kepada kebaikan, maka orang tersebut akan mendapatkan pahala lebih banyak daripada yang lainnya. Dan kami juga mengingatkan agar kita semuanya dalam belajar ini mengikhlaskan niat kita karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena dengan itu merupakan salah satu sebab di antara sebab terbesar Allah membukakan jalan pemahaman bagi kita semuanya. Baiklah teman-teman semuanya, kita mulai pembelajaran hari ini. Silakan dibuka halaman 19, maaf. Di sini ada judulnya, yaitu taqsimul fi'li bi'tibari zamani. Kita akan belajar tentang pembagian fi'il atau kata kerja bi'tibari zamani, berdasarkan zaman atau berdasarkan waktu. Ada berapa sih fi'il atau kata kerja berdasarkan waktu? Akan kita selesaikan kaidah ini pada video yang terbaru ini, insyaallah. Baik, kita baca taqsimul fi'li bi'tibari zamani. Taksim artinya pembagian. Pembagian fi'il atau kata kerja berdasarkan zaman atau waktu. Yang pertama adalah al-fi'lul madhi. Apa itu al-fi'lul madhi? Kita akan tahu tentang fi'il madhi lebih jauh setelah kita membaca al-amsilah. Nanti ada kaidahnya dan kita akan jelaskan insyaallah. Al-amsilah, contoh-contoh. Yang pertama, al-awwalu jara al-kalbu. Al-thani, yang kedua, waqafar rajulu. Al-thalithu, yang ketiga, dha'al kitabu. Ar-rabi'u, yang keempat, daqqatis sa'atu. Al-khamisu, yang kelima, ja'atil bintu. As-sadisu, yang keenam, badatid dajajatu. Ini adalah contoh-contoh dari fi'il madhi. Lalu pertanyaannya, apa itu al-fi'lul madhi? Silakan teman-teman membuka halaman 20. Baik,
halaman 20 ya. Di sini disebutkan al-qaidah, kaidah terkait dengan al-fi'lul madhi. Al-fi'lul madhi, fi'il madhi atau kata kerja lampau, huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil madhi, yaitu setiap fi'il atau setiap kata kerja yang menunjukkan kepada satu perbuatan yang terjadi fi zamanil madhi, pada zaman yang telah lampau. Jadi setiap kata kerja yang menunjukkan kepada satu perbuatan, satu pekerjaan atau satu kegiatan yang sudah dilakukan. Ya, fi zamanil madhi artinya yang sudah dilakukan pada waktu yang lalu. Dan waktu yang sudah berlalu tidak harus jangka waktunya lama, misalkan 5 tahun yang lalu, atau 1 tahun yang lalu, atau setengah tahun yang lalu, atau 1 bulan yang lalu. Tidak mesti demikian. Yang jelas, suatu kegiatan, suatu pekerjaan yang sudah kita lakukan, maka itu dianggap sebagai kata kerja lampau. Misalkan 10 detik yang lalu, itu juga masuk ke dalam fi'il madhi. Misalkan 10 detik yang lalu, saya makan. Maka selesai makan 10 detik yang lalu, dihitung sebagai fi'il madhi atau kata kerja lampau. Misalkan ada yang bertanya, misalkan ada seorang bertanya atau seorang adik bertanya kepada kakaknya, kapan kakak pulang sekolah, kapan kakak sampai di rumah. Misalnya seorang kakak sudah sampai di rumahnya, pulang dari sekolah, kemudian adiknya tidak menyadari. Adiknya bertanya, kapan kakak pulang dari sekolah, kok sudah sampai rumah? Kakaknya menjawab, 20 detik yang lalu. Ya, saya baru sampai 20 detik yang lalu, saya sampai rumah. Kedatangannya 20 detik yang lalu, itu tetap dianggap sebagai waktu yang lampau atau al-fi'lul al-madhi. Jadi dari sini jelas bahwa fi'il madhi adalah setiap lafaz atau setiap kata kerja yang lampau. Setiap kata kerja yang menunjukkan satu pekerjaan yang sudah terjadi atau sudah lampau. Contohnya seperti apa? Kita kembali ke halaman 19. Ya, di sini ada 6 contoh. Baik. Adapun fi'il madhi yang ada di contoh-contoh ini adalah seperti jaro. Ya, jaro al-kalbu. Anjing itu sudah berlari, ya, sudah berlari. Bukan sekarang baru berlari, bukan nanti, tapi sudah berlari. Begitu pula waqafa ar-rajulu. Orang itu telah berdiri. Ya, waqafa artinya berdiri. Ya sudah berdiri. Mungkin berapa lama? Yang jelas sudah berdiri, ya, sudah dilakukan. Bukan sedang, bukan pula akan datang, tapi sudah berdiri. Yang ketiga, do'al kitabu. Kitab itu telah hilang, ya, jadi sudah hilang kitabnya. Ya, kapan hilangnya? Tidak tahu, yang jelas sudah hilang. Ya, jadi sudah hilang artinya waktunya sudah lampau. Ya, begitu pula di sini daqqat as-sa'ah. Jadi kata kerjanya hanya daqqo, ya. Daqqo kata kerjanya, sedangkan tak di sini adalah ta'ut ta'nis atau ta yang menunjukkan bahwa subjeknya berjenis perempuan. Akan kita jelaskan nanti ta'ut ta'nis pada kaidah-kaidah berikutnya insyaallah. Kemudian yang kelima juga sama. Ya, di sini jaa adalah kata kerjanya. Ya, dengan ta di sini ta'ut ta'nis karena pelakunya muannas atau perempuan, ya, al bintu anak perempuan. Ja'atil bintu, ya, telah datang
anak perempuan itu. Kemudian yang keenam juga sama, badotid dajajatu. Ayam betina telah bertelur. Jadi lafadz bado di sini adalah kata kerja lampaunya, sedangkan tak di sini untuk menunjukkan bahwa pelakunya muannas. Jadi aslinya tak ini adalah sukun ya. Berubah menjadi kasroh karena setelahnya ada sukun juga, maka dia berubah menjadi kasroh. Baik, intinya adalah kata-kata yang kita bergaris bawah ini adalah di antara segelintir contoh ya, sekelumit contoh di antara kata kerja lampau ya, kata kerja lampau. Baik, ini adalah tentang al-fi'lu al-madhi. Bagi teman-teman yang belum bisa memahami kaidah ini tentang fi'il madhi, silakan ditonton ulang. Semoga akan muncul pemahaman-pemahaman yang kemudian melengkapi dan menjadikan teman-teman semakin mengerti tentang fi'il madhi. Kemudian kita beralih ke kaidah kedua. Karena tadi pembagian fi'il ya, yang pertama tadi fi'il madhi, yang kedua adalah al-fi'lu al-mudhari. Al-fi'lu al-mudhari, namanya al-fi'lul mudhari. Contohnya aghsilu yadayya. Al-awwalu yang pertama aghsilu yadayya. As-sani yang kedua albasu siyabi. Yang ketiga as-salisu nal'abu bil qurrati. Ar-rabi'u yang keempat namshi fil hukuli. Al-khamisu yang kelima yanbahul kalbu. As-sadisu yang keenam yantabihul harisu. As-sabi'u yang ketujuh ta'kulul bintu. As-saminu yang kedelapan tadbulul wardatu. Baik, kemudian apa itu fi'il mudhari? Bisa teman-teman buka halaman setelahnya 21. Ya, di sini ada kaidah. Kita baca al-fi'lu al-mudhari'u huwa kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamanil hadiri awil mustaqbal. Wala budda an yakuna mabdu'an biharfin min ahrufil mudhara'ati wahiyal hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Baik, al-fi'lul mudhari artinya adalah kullu fi'lin, setiap fi'il atau setiap kata kerja yadullu ala husuli amalin, yang menunjukkan kepada perbuatan fi zamanil hadiri, pada waktu hadir, sekarang. Jadi fi zamani al-hadir artinya az-zamanul hadir adalah sekarang. Awil mustaqbali atau yang akan datang. Jadi dalam kaidah ini fi'il mudhari memiliki dua zaman, dua waktu, yaitu waktu yang sekarang dan waktu yang akan datang. Wala budda an yakuna mabdu'an, dan fi'il mudhari itu harus ya, labud artinya harus, an yakuna mabdu'an diawali biharfin min ahrufil mudhara'ah, diawali dengan salah satu huruf dari huruf-huruf mudhara'ah. Apa saja huruf-huruf mudhara'ah itu? Wahia al-hamzatu wan nunu wal ya'u wat ta'u. Huruf mudhara'ah itu ada 4 ya, tidak lebih dari itu atau tidak kurang dari itu. Apa hurufnya? Al-hamzah, yaitu hamzah. Kemudian huruf nun, kemudian ya dan ta. Jadi salah satu di antara 4 ini.
Baik, teman-teman semuanya, untuk lebih jelasnya, maka kita kembali ke halaman 20, ya kita lihat contohnya, ya, sembari ya teman-teman bisa menggeser kanan kiri agar kaidah dengan contoh yang tertulis di buku ini sesuai. Baik, yang pertama aghsilu yadayya. Ini yang disebut huruf mudharaah, hamzah. Ya, saya al-hadir, ya, al-hadir zaman sekarang, ya, sekarang. Aghsilu yadayya. Saya sedang mencuci kedua tangan saya. Ya, aghsilu yadayya. Kemudian kedua, albasu siyabi. Saya sedang memakai pakaianku. Yang ketiga, ya ini huruf mudharaahnya nun, nal'abu bil qurrati. Kami sedang bermain bola. Yang keempat, namshi fil hukuli. Kami sedang berjalan di ladang, ya. Al-hukul artinya ladang. Yang kelima, yanbahul kalbu. Ini adalah huruf mudharaahnya ya di sini, yaitu yanbahul kalbu artinya anjing itu sedang menggonggong. Yang keenam, yantabihul harisu, ya di sini huruf mudharaahnya, ya, penjaga itu memperhatikan, ya, fokus, ya, fokus sebagai penjaga, ya, yantabih memperhatikan, ya, kondisi di sekitarnya dan sebagainya. Yang ketujuh, ta'kulul bintu, ya ini adalah huruf mudharaahnya ta. Anak perempuan itu sedang makan. Kemudian yang kedelapan, tadbulul wardatu, ya mawar itu layu. Baik, huruf-huruf yang kita beri garis bawah yang terletak di awal, inilah yang disebut dengan huruf mudharaah. Tadi ada 4, al-hamzatu, an-nunu, hamzah, nun, ya, dan at-ta. Jadi, fi'il mudhari adalah kata kerja yang menunjukkan kepada satu perbuatan yang terjadi fi zamanil hadir, yaitu sekarang, wal mustaqbal, dan akan datang. Jadi ada 2 zaman untuk fi'il mudhari. Kemudian fi'il mudhari itu harus, ya, diawali dengan salah satu huruf di antara 4 huruf mudharaah. Ya, jadi teman-teman perlu mengingat-ingat, ya, menghafal, ya, ada namanya huruf mudharaah. Hurufnya hanya 4, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta. Dan biasanya atau di antara singkatan kependekan dari, atau untuk memudahkan kita menghafal huruf mudharaah, maka disebutlah hamzah, nun, ya, ta dengan kata anita, ya. Anita itu dari hamzah, a, nun, ni, ya, sukun, dan ta. Anita. Baik, ini adalah huruf mudharaah. Kemudian yang terakhir, ya ini bagian kedua atau pembagian kedua dari fi'il. Kemudian yang terakhir, yaitu fi'lul amri. Baik, kita baca contohnya. Al-amsilah, al-awwalu, yang pertama, il'ab bil qurrati. As-sani, yang kedua, at'im kittaka. As-salisu, yang ketiga, nadhif siyabak. Ya, bagi teman-teman yang pada bukunya tertulis na di sini kasroh, ini ada kesalahan cetak, ya. Yang benar adalah fathah.
Nazif, ya bukan nizif, tapi nazif siyabak. Kemudian ar-rabi'u, yang keempat, nam mubakkiran. Al-khamisu, yang kelima, tamahal fis sayri. As-sadisu, yang keenam, ajid madghot ta'ami. Ajid madghot ta'ami. Baik. Dan apa itu fi'il amr? Baik, teman-teman buka halaman selanjutnya, yaitu halaman 22 bagian bawah. Al-qa'idah. Fi'lul amri huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Fi'il amr atau kata kerja perintah, yaitu al-amr artinya perintah. Fi'il kata kerja. Jadi fi'lul amri artinya kata kerja perintah yang digunakan untuk memerintahkan sesuatu. Huwa kullu fi'lin yutlabu bihi husulu syai'in fi zamanil mustaqbal. Adalah setiap fi'il yang diminta. Yang diminta, yutlab artinya yang diminta, dengan lafaz tersebut husulu syai'in, yaitu satu pekerjaan, fi zamanil mustaqbal, pada zaman atau waktu yang mendatang. Jadi fi'il amr adalah lafaz atau kata kerja yang digunakan untuk memerintahkan sesuatu. Jadi untuk memerintahkan seseorang untuk mengerjakan sesuatu, ya, di waktu yang akan datang. Sebagaimana kata kerja lampau tidak selalu jangka waktunya panjang, sama juga dengan az-zaman al-mustaqbal. Tidak selalu zamannya ke depannya jauh, ya, bisa jadi setengah menit, 30 detik setelah perintah itu dibuat kemudian dikerjakan, atau kurang dari itu atau lebih dari itu. Misalnya 1 menit, ada seorang ayah memerintahkan kepada anaknya, mandilah kamu, ya 1 menit lagi kamu harus mandi. Ya, jadi waktunya mendatang, 1 menit yang akan datang anak itu sudah harus mandi. Jadi azam dan mustaqbal tidak selalu jaraknya jauh. Baik, kita lihat ke halaman sebelumnya. Ya, di sini ada contoh-contoh. Ya, baik. Yang pertama, il'ab bil qurrati. Il'ab artinya bermainlah bola. Ya, il'ab, bermainlah. Ya, bermainlah, kata perintah, il'ab, bermainlah. Kemudian at'im kittok. Ya, berilah makan kucingmu. Ya, berilah makan, bukan kamu memberi makan, tapi berilah makan kucingmu. Kemudian yang ketiga, nadhif siyabak. Bersihkanlah. Ya, bersihkanlah adalah kata kerja perintah. Bersihkanlah pakaian-pakaianmu. 6. Yang keempat, nam mubakkiran. 6 artinya tidurlah, ya. Tidurlah lebih awal. Ya, tidurlah lebih awal. Kemudian al-khamis, tamahal fis sayri. Tamahal artinya pelan-pelan. Ya, pelan-pelanlah ketika berjalan. Tamahal fis sayr artinya pelan-pelanlah ketika berjalan. Ya, kemudian yang keenam, ajid madghot ta'am. Ya, perbaguslah ketika mengunyah makanan. Ya, jadi ajid artinya perbaguslah. Ya, ajid artinya perbaguslah dalam mengunyah makanan. Ya, ini adalah 3 pembagian fi'il yang kesimpulannya fi'il berdasarkan zamannya dibagi menjadi 3 waktu, yaitu fi'il madhi, kemudian kedua fi'il mudhari, dan terakhir adalah fi'il amr. Fi'il madhi adalah kata kerja lampau. Jadi fi'il madhi hanya berlaku untuk yang lampau saja. Fi'il mudhari itu untuk memiliki 2 waktu,
yang sekarang, dan yang akan datang. Jadi ada 2 waktu pada fi'il mudhari. Dan yang ketiga adalah fi'il amr. Fi'il amr berlaku untuk waktu yang akan datang. Ya, jadi fi'il madhi hanya 1 waktu, fi'il mudhari ada 2 waktu, dan fi'il amr ada 1 waktu. Baiklah, bagi teman-teman yang masih belum memahami atau belum sempurna pemahamannya dalam hal ini, silakan bisa lihat lagi videonya, bisa diulang lagi videonya, dan insya Allah pada video berikutnya kita akan masuk ke latihan soal. Semoga dengan memperbanyak latihan soal, teman-teman semakin paham dengan maksud dari kaidah yang kita bahas ini. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih atas kehadirannya dan sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat, dan kami ingatkan agar video ini tidak berhenti di teman-teman saja, tapi sebarkan sebanyak-banyaknya ke yang lain. Semoga yang lain juga mendapatkan manfaat dari video pembelajaran Nahwu ini. Dan apabila ada kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita berjumpa pada video berikutnya. Insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.